Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, baik semuanya. Istiqdadan, duduk siap. Duaan, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dengan khusyuk. Abata, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, alhamdulillah kita sudah membaca doa sebelum belajar ya. Nah, sebelum Ustadz lanjutkan ke pelajaran hari ini, Ustadz mau mengingatkan kembali mufradat hari ini ya. Nah, mufradat hari ini adalah bersihkan. Nah, apa bahasa Arabnya dari bersihkan? Ada yang masih ingat? Nah, bahasa Arab dari bersihkan adalah imsah. Imsah. Ustadz ulangi sekali lagi, imsah. Nah, itu adalah bahasa Arab dari bersihkan ya. Nah, bahasa Inggris dari bersihkan, ada yang sudah tahu? Nah, bahasa Inggris dari bersihkan adalah clean. Clean. Ustadz ulangi sekali lagi, clean. Nah, ingat-ingat ya anak-anak, itu adalah bahasa Inggris dari bersihkan ya. Nah, jadi mufradat hari ini adalah bersihkan. Nah, baik. Nah, Ustadz lanjutkan lagi pembelajaran hari ini adalah pembelajaran apa? Akidah akhlak. Sudah siap semua belajarnya hari ini? Sudah ya? Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar bersama pelajaran akidah akhlak. Materi kita hari ini adalah mengenal Asmaul Husna ya. Nah, Ustadz ulangi sekali lagi, materi kita hari ini adalah mengenal Asmaul Husna ya. Nah, baik, Ustadz akan jelaskan ya, semuanya didengarkan. Nah, anak-anak, alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah menciptakan alam semesta. Nah, untuk siapa? Untuk makhluknya ya. Seperti manusia, hewan, dan tanaman ya. Ingat-ingat. Jadi nanti kalau ada ustadz atau ustadzah atau siapapun yang menanyakan siapa yang menciptakan alam semesta, nah itu jawabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Untuk siapa? Untuk makhluknya. Nah, ada manusia, hewan, dan tanaman ya. Nah, jadi Allah itu adalah yang maha segalanya. Allah adalah maha segalanya ya. Nah, maka dari itu anak-anak, semua sifat yang dimiliki Allah terkumpul dalam Asmaul Husna ya. Nah, jadi semua sifat yang dimiliki Allah itu terkumpul dalam Asmaul Husna. Nah, sekarang Ustadz akan mengajak kalian untuk belajar bersama mengenal tentang Asmaul Husna ya. Nah, apa itu Asmaul Husna? Ada yang sudah tahu? Nah, Asmaul Husna adalah nama-nama baik yang dimiliki Allah ya. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah ya. Nah, ada yang tahu ada berapa jumlahnya Asmaul Husna? Ada yang tahu tidak? Jumlah Asmaul Husna yang terdapat di dalam Al-Quran itu ada berapa? Ustaz kasih tahu ya. Jumlah Asmaul Husna itu ada 99. Ustaz ulangi lagi. Jumlah Asmaul Husna itu ada 99. Jadi nama-nama baik yang dimiliki Allah itu ada berapa? 99 ya. Nah, biasanya di mana ditemui Asmaul Husna? Di dalam Al-Quran ya. Kalau tidak di belakang itu ada di depan ya. Di pertama kali itu ada.
Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik sampai seterusnya ya. Nah, itu nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah atau Asmaul Husna ya. Nah, jadi materi kita hari ini adalah mengenal Asmaul Husna, mengenal nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah ya. Nah, paham ya? Nah, di situ ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim ya. Ada apa lagi? Al-Malik, Al-Quddus dan seterusnya ya. Nah, ada yang masih ingat apa itu arti dari Ar-Rahman? Masih ingat? Ustadz ingatkan lagi ya. Arti dari Ar-Rahman itu adalah Maha Pengasih, dan Ar-Rahim Maha Penyayang atau Maha Menyayangi ya. Nah, diingat-ingat di situ sudah ada di bukunya pada halaman 35. Nah, nanti bisa dibuka buku Akidah Laknya halaman 35 ya. Di situ ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, terus As-Sami, Al-Alim, Al-Malik dan seterusnya ya. Nah, dan juga di situ sudah ada artinya ya. Ar-Rahman artinya Maha Pengasih, Ar-Rahim artinya Maha Penyayang ya. Al-Malik artinya apa? Maha Menguasai ya. Nah, nanti kalian bisa dibuka buku Akidah Laknya halaman 35 ya. Nah, Ar-Rahim. Nah, di situ juga Asmaul Husna bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, misalkan kayak kalimat Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahim apa artinya? Maha menyayangi ya. Nah, menjadi orang yang penyayang kepada makhluk lainnya. Seperti apa? Nah, kita menyayangi seperti binatang piaraan, seperti merawat tanaman, dan menolong teman yang kesulitan. Jadi kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, biasanya kita menyayangi hewan peliharaan, terus kayak merawat tanaman, terus apalagi membantu teman yang kesulitan. Itu terdapat dalam kalimat Asmaul Husna Ar-Rahim, Maha Menyayangi, karena itu adalah bentuk kasih sayang kita ya kepada makhluk lainnya. Dengan cara apa? Kalau kita sayang sama binatang piaraan, kita bisa memberi makan ya, memandikan, dan merawatnya setiap hari ya. Nah, kalau tanaman kita bisa menyiraminya setiap hari ya, memberikan air ya, menyirami tanaman yang kita punya. Kalau bersama teman biasanya ngapain? Ya, kita membantu teman yang lagi kesulitan, karena itu adalah bentuk dari kasih sayang kita kepada makhluk lainnya. Di situ sudah ada di nama-nama baik Allah, di Ar-Rahim ya, Maha menyayangi atau Maha Penyayang ya. Nah, anak-anak, di situ kita juga dapat hikmah ya, dan kita menerapkannya mengamalkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Kita itu akan mendapat hikmah ya. Nah, apa saja hikmah yang kita peroleh? Biasanya kita akan hidup menjadi lebih tenang ya. Nah, hidup menjadi apalagi teratur, selalu ingat kepada Sang Pencipta ya, dan tentunya kita akan bertambah iman kita kepada Allah ya. Nah, itu dan banyak lagi hikmah-hikmah lainnya dengan mengamalkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, paham? Nah, anak-anak, itu materi hari ini ya. Nah, materi kita hari ini adalah mengenal Asmaul Husna ya. Jadi diingat-ingat, Asmaul Husna itu jumlahnya ada 99, tidak lebih ya dan tidak kurang ya. Jadi diingat-ingat, Asmaul Husna jumlahnya itu ada 99. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna itu adalah nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah ya. Nah, paham ya? Nah, anak-anak, mungkin itu saja yang bisa Ustadz sampaikan pembelajaran Akidah Akhlak hari ini ya. Nah, jangan lupa di rumah
selalu belajar ya, meskipun belajarnya tidak sekolah, kalian harus tetap selalu semangat ya, semangat belajar di rumah ya. Dan jangan lupa juga murojaah serta ibadahnya ya, jangan sampai lupa. Nanti pas tidak sholat ya, harus sholat setiap harinya ya, tidak boleh bolong-bolong. Dan jangan lupa juga dalam setiap melakukan kegiatan apapun dalam kehidupan sehari-hari, kita jangan lupa diawali dengan ucap basmalah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan setelah selesai kita ucap hamdalah ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ustaz sampaikan hari ini. Nah, sebelum Ustaz tutup, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ustaz cukupkan pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.